Halo viewers, kali ini kita akan membicarakan soal perbedaan utama antara globe earth dan flat earth, yaitu gravitasi versus massa jenis dan gaya apung. Flat earther meyakini bahwa gravitasi hanyalah berupa hayalan yang dikemas dalam bentuk ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah-sekolah, dan mereka lebih mempercayai perbedaan massa jenis dan gaya apung yang membuat suatu benda jatuh. Walaupun demikian, banyak juga di kalangan tersebut yang sebenarnya belum terlalu paham soal perbedaan antara gravitasi dan massa jenis dan gaya apung. Saya akan coba memberikan alasan mengapa flat earther mengatakan bahwa gravitasi hanyalah hayalan dan mengapa perbedaan massa jenis yang berlaku untuk peristiwa benda jatuh. Perdebatan antara para flat earth dan globe earth yang paling mendasar adalah tentang hal ini. Para globe earth meyakini bentuk bumi bulat dengan gaya gravitasi sebagai penunjang utama bentuk ini, yang mana bahwa air melekat pada bumi adalah merupakan efek kerja gravitasi, bahwa air memberikan bentuk bulat pada bumi karena setiap molekul air berdesakan tertarik menuju pusat bumi, dan bahwa bulan tetap pada orbitnya juga karena efek tarik-menarik antara gravitasi bumi dan gravitasi bulan. Tidak lupa pula soal benda yang jatuh dikatakan akibat tertarik gravitasi bumi. Definisi gravitasi menurut Newton adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Bumi ini besar, maka pastinya memiliki gaya tarik yang paling besar pula, sehingga efek gaya tarik ini mempengaruhi semua benda yang berada di permukaannya. Batu, kayu, logam, air, semuanya dapat dipengaruhi oleh gaya tarik ini. Namun, ada satu materi yang tak dapat dipengaruhi oleh gravitasi ini, yaitu asap. Asap adalah sisa pembakaran yang tidak sempurna, yang mengandung partikel halus mulai dari uap air, karbon dioksida, jelaga, partikel abu, dan sebagainya. Hal inilah yang membuat para flat earther meragukan keberadaan gravitasi ini. Jika dikatakan gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar setiap benda yang memiliki massa, mengapa gravitasi tak dapat menarik asap untuk jatuh ke permukaan bumi? Suatu pertanyaan yang sederhana, namun sebenarnya sulit dijawab para globe earth. Silahkan Anda mencari jawaban soal pertanyaan ini. Saya pastikan Anda akan menemukan jawaban yang justru menyiratkan soal perbedaan massa jenis. Jika jawaban atas pertanyaan itu yang justru menyiratkan perbedaan massa jenis, maka dengan dasar inilah para flat earth mengatakan bahwa gravitasi tidak berlaku untuk segala situasi. Asap juga memiliki massa, namun kenapa tidak bisa ditarik oleh gravitasi? Asap yang seringan itu justru dapat mengabaikan adanya gravitasi, sementara yang berat-berat dengan mudahnya ditarik oleh gravitasi. Untuk menjawab pertanyaan yang sama, para flat earth dengan pemahamannya mendasari hal ini dengan massa jenis dan gaya apung. Namun terjadi perbantahan dari para globe earth yang mengatakan bahwa untuk menghitung massa jenis pun menggunakan konstanta gravitasi. Mari kita lihat persamaan massa jenis untuk membuktikan klaim ini. Rumus massa jenis adalah ρ sama dengan M per V, di mana ρ adalah massa jenis atau kerapatan massa suatu benda yang dinyatakan dalam berat benda tiap satuan volume benda tersebut. M adalah massa atau banyaknya materi dalam objek. V adalah volume atau kapasitas. Sedangkan rumus massa adalah W per G, di mana W adalah berat benda, G adalah percepatan gravitasi, 10 meter per second yang dulunya 9,8 meter per second. Jadi, untuk menghitung massa jenis, tetap menggunakan konstanta gravitasi. Tapi tunggu dulu, benarkah argumen globe earth itu? Mari kita coba kembali ke masa lalu. Suatu waktu, Archimedes diberikan tugas oleh raja untuk membuktikan apakah mahkotanya terbuat dari emas murni atau telah bercampur dengan perak. Archimedes pun galau karena bingung memikirkan cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Karena pastinya, raja melarang Archimedes untuk menghancurkan atau melebur mahkotanya supaya mudah diukur volumenya. Pada akhirnya, sewaktu ia mandi di pemandian umum, memasukkan tubuhnya ke dalam bak mandi, dia menemukan bahwa permukaan air naik sehingga dia berteriak, "Eureka, Eureka, saya menemukannya," dan dia berlari sambil bertelanjang. Kemudian Archimedes akhirnya menyelesaikan tugas raja dengan baik dan didapati bahwa mahkota raja telah bercampur perak dan si pengrajin mahkota itu pun dihukum mati. Itulah sejarah yang diceritakan kepada kita. Tentang bagaimana Archimedes melaksanakan pekerjaannya, kira-kira seperti ini. 1.
Archimedes meminta emas murni dari raja. 2. Dia membentuk emas murni itu menjadi bentuk kubus yang mudah diukur volume dan beratnya. 3. Menimbang berat emas murni yang berbentuk kubus itu. 4. Menimbang berat mahkota. 5. Mencelupkan emas murni ke dalam air untuk mengukur volume air yang tumpah. 6. Mencelupkan mahkota ke dalam air untuk mengukur volume air yang tumpah. Dan terakhir, membandingkan volume berat air yang tumpah itu dengan emas murni dan mahkota. Pada prosesnya, Archimedes mengetahui atau menghitung massa jenis air, emas murni, dan mahkota hanya bermodalkan timbangan. Archimedes tidak mengetahui soal konstanta gravitasi itu, karena konstanta itu nanti muncul zaman Newton dan Cavendish. Pengukuran nilai konstanta gravitasi G pertama kali dilakukan oleh Henry Cavendish dan dijelaskan secara lengkap percobaannya dalam Philosophical Transaction tahun 1798. Nah, lantas dari mana konstanta gravitasi itu bisa masuk ke rumus hukum Archimedes? Bukankah Archimedes tidak mengenal itu? Tentu saja, konstanta gravitasi itu baru belakangan dimasukkan untuk mendukung teori gravitasi itu. Dan ini artinya bahwa rumus hukum Archimedes soal gaya apung yang kita pelajari di sekolah itu umurnya lebih muda dari konstanta gravitasi. Dengan kata lain, rumus itu baru dibuat setelah adanya konstanta gravitasi Newton. Padahal Om Archimedes tidak pernah terpikirkan soal konstanta ini. Kok kenapa dimasukkan ke dalam teorinya? Ini berarti ada usaha penyusupan teori gravitasi ini ke dalam berbagai ilmu-ilmu klasik untuk mendukung teori gravitasi ini. Pastinya Globe Earth akan membantah dengan mengatakan bahwa ini adalah keselarasan ilmu pengetahuan dan juga saling mendukung. Padahal ini adalah usaha untuk menyusupi ilmu yang murni dengan teori gravitasi yang gak jelas. Jadi, jika argumen Globe Earth mengatakan bahwa rumus hukum Archimedes pun menggunakan konstanta gravitasi, maka mereka keliru bahwa massa jenis dan gaya apung ini telah diketahui oleh Om Archimedes dan beliau mampu menghitungnya tanpa konstanta gravitasi itu. Jika para Globe Earth mengatakan bahwa teori gravitasi yang mendukung teori Archimedes, yang ada sekarang malahan hukum Archimedes digunakan semena-mena untuk mendukung teori hayalan gravitasi itu. Flat Earther meyakini bahwa teori Archimedes lah yang berlaku dan dapat menjelaskan mengapa benda jatuh ke permukaan bumi dan sekaligus membantah adanya gravitasi, massa jenis, dan gaya apung. Secara mendasar, semua benda yang jatuh ke permukaan bumi disebabkan karena perbedaan massa jenis benda dengan fluida. Fluida adalah zat atau materi yang dapat mengalir, dapat berubah bentuk. Fluida ada bermacam-macam, tapi fluida yang utama ada dua jenis, yaitu air dan udara. Mengapa? Karena air mengandung udara dan udara mengandung air. Fluida pembanding di atas permukaan air adalah udara, sedangkan fluida pembanding di bawah permukaan air adalah air. Namun di antara dua jenis fluida ini, air merupakan fluida yang paling utama, karena udara pun mengandung air. Batu akan jatuh karena massa jenis batu lebih besar dari massa jenis udara. Kayu akan jatuh karena massa jenis kayu lebih besar dari massa jenis udara. Dan contoh dengan benda lain yang massanya lebih besar dari udara dipastikan akan jatuh. Sementara asap tidak jatuh ke bawah karena massa jenis asap itu lebih ringan dari udara. Karena asap adalah hasil pembakaran, maka asap panas menyebabkan volumenya merenggang. Jika asap menjadi dingin, maka asap akan kembali terurai menjadi materi aslinya berupa uap air, karbon, jelaga, dan lain-lain yang massa jenisnya lebih berat dari udara. Maka materi-materi itu akan jatuh juga. Khusus untuk uap air dalam asap akan menjadi homogen dengan udara, karena udara memiliki dasar unsur yang sama, yaitu air. Burung tidak terjatuh karena burung melakukan gaya apung dengan kepakan sayapnya dengan menggunakan kepadatan udara sebagai tumpuannya ketika mengepakkan sayapnya. Pesawat terbang tidak jatuh karena mesin pesawat menghasilkan gaya dorong yang tinggi serta volume permukaan badan pesawat dan sayap bagian bawah yang mendapat tekanan udara yang besar sehingga menghasilkan gaya angkat dan gaya apung. Kalau mesin pesawat mati, ya pesawatnya pasti jatuh lah karena akan kembali ke sifat dasar, yaitu massa jenis pesawat lebih berat dari udara. Semua penjelasan ini sama sekali tidak terkait dengan teori gravitasi atau gaya tarik-menarik semu itu. Maka dengan ini kami Flat Earther menyatakan bahwa gravitasi adalah hoaks terbesar sepanjang zaman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam People Power. Jangan lupa subscribe dan komentarnya.